Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rohma, NIM 011 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3A. Baik, di sini saya akan merangkum materi dari mata kuliah Fikih Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, yang pertama bab 1 tentang fikih muamalah. Nah, yang pertama yaitu definisi dari fikih muamalah merupakan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha memperoleh dan mengembangkan harta jual beli, hutang piutang serta jasa di masyarakat sesuai kebutuhan. Nah, yang kedua yaitu ciri utama dalam fikih muamalah. Adanya ketentuan keuntungan tentang material dalam proses akad dan kesepakatan, berbeda dengan fikih ibadah yang dilakukan untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tendensi material. Yang ketiga yaitu pembagian dalam fikih muamalah menurut Ibn Abidin. Nah, yang pertama yaitu muawadah maliyah yaitu atau hukum perbendaan, dan yang kedua munakahat atau hukum perbendaan, dan yang ketiga yaitu muhasarat atau hukum acara, dan yang keempat yaitu amanat dan ariyah atau hukum pinjaman, dan yang kelima yaitu tirkah atau hukum peninggalan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara al-muamalah al-madiyah dengan al-muamalah al-adabiyah, yaitu al-muamalah al-madiyah mengkaji dari segi objeknya. Ruang lingkup al-muamalah al-adabiyah diantaranya yaitu ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, hak dan kewajiban, kejujuran, tidak ada penipuan, dan tidak ada pemalsuan. Sedangkan al-muamalah al-adabiyah yaitu ditinjau dari segi cara tukar menukar benda. Nah, ruang lingkup al-muamalah al-madiyah yaitu diantaranya jual beli, gadai, jaminan, pemindahan utang, jatuh bangun, dan lain sebagainya. Nah, manfaat dari mempelajari fikih muamalah ini yaitu untuk menghindari kesalahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 membahas tentang konsep dan kepemilikan. Nah, misi utama kerasulan Muhammad SAW adalah untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada seluruh umatnya agar memiliki hak antara sesama. Nah, pengertian hak dalam istilah asli usul sama dengan arti hukum, yaitu sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syarak. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf atau segala yang keluar dari seseorang maupun dengan kehendaknya dan syarak. Menetapkan beberapa haknya terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Selanjutnya yaitu pembagian hak milik. Yang pertama, individual. Nah, setiap manusia berhak untuk menguasai suatu objek. Ia boleh menggunakan hak miliknya tersebut secara bebas. Namun kebebasan itu diimitasi oleh ketentuan syariat, seperti tidak boleh menggunakannya untuk kejahatan semena-mena dan tujuan bermewah-mewahan. Norma lain yang diajarkan Islam adalah melarang pemiliknya melakukan penimbunan sehingga orang-orang yang membutuhkan tidak dapat memperoleh barang tersebut. Yang kedua yaitu sosial atau hak milik kolektif. Nah, hak kepemilikan ini adalah terhadap objek yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Untuk harta milik kolektif tersebut harus diperlakukan sebagaimana
dijanjikannya atau kesepakatan mereka. Tidak boleh saling mencurangi atau melakukan hal-hal yang dapat mencederai kepemilikan bersama. Nah, contoh lain dari kepemilikan kolektif adalah wakaf. Selanjutnya yang ketiga yaitu negara. Negara harus mendapatkan hak milik karena untuk menjalankan pemerintahan membutuhkan harta benda yang dikuasai. Nah, sumber kekayaan negara dalam Islam dapat berupa zakat, ghanimah atau hasil peperangan, infak, sedekah, pajak, dan harta yang tidak memiliki tuan atau yang ditelantarkan. Selanjutnya yaitu hukum yang berkaitan dengan hak milik. Yang pertama yaitu jual beli. Nah, pengertian dari jual beli secara syara adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Dengan kata lain, secara syara jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Nah, adapun rukun jual beli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berakat atau penjual dan pembeli. Dan yang kedua yaitu nilai tukar barang atau uang dan barang yang dibeli. Dan yang ketiga yaitu sihat atau ijab qabul. Syarat dari jual beli yaitu yang pertama berakal sehat, yang kedua tanpa paksaan, dan yang ketiga kedua belah pihak tidak mubazir atau boros, dan yang keempat yaitu balik atau dewasa. Jual beli itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama suci barangnya, yang kedua barangnya bermanfaat, yang ketiga milik orang yang berakat, dan yang keempat mampu menyerahkan barang, dan yang kelima mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik kualitasnya, dan yang keenam yaitu barang yang diakatkan di tangan. Selanjutnya yaitu yang kedua, hukum yang berkaitan dengan hak milik yaitu hibah. Nah, hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian. Sedangkan menurut syarak, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya tanpa mengharapkan imbalan, tetapi bila mana mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dinamakan sedekah. Jika tujuannya hanya memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi disebut hadiah. Adapun rukun hibah yaitu yang pertama wahib atau orang yang memberi, dan yang kedua mauhub lah atau orang yang diberi, dan yang ketiga yaitu harta atau barang yang dihibahkan, dan yang keempat ijab qabul. Adapun syarat-syarat hibah diantaranya yaitu yang pertama wajib memiliki barang sendiri secara sah yang dihibahkan baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum, dan yang kedua yaitu orang yang sudah akil balik, dewasa atau berakal, dan yang ketiga ada ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu wakaf. Nah, wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya dan bendanya harus tetap utuh. Nah, perbedaan dari wakaf dan hibah tadi adalah dari segi sifatnya. Nah, apabila jika hibah diberi kepada perorangan atau kelompok, sedangkan wakaf itu diberikan kepada masyarakat umum. Adapun wakaf yaitu rukun dan syaratnya sebagai berikut, yaitu rukunnya yang pertama wakif atau orang yang mewakafkan, dan yang kedua yaitu mauquf bih atau barang atau harta yang diwakafkan, dan yang ketiga mauquf alai atau pihak yang diberi wakaf, dan yang keempat yaitu sihat. Yang selanjutnya yaitu syarat dari wakaf, yaitu yang pertama harta yang akan diwakafkan harta mutakawam, dan yang kedua yaitu diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, dan yang ketiga yaitu harta yang akan diwakafkan milik wakif. Selanjutnya yaitu waris. Secara etimologis mawarid berasal dari bentuk jamak kata yang mirat merupakan masdar dari kata warota, yaitu wiratan
wamiratan, yang artinya peninggalan, perpindahan sesuatu dari individu kepada individu lain. Sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan, dan sebagainya. Nah, rukun dari waris ini yaitu yang pertama pewaris atau orang yang mewariskan hartanya, dan yang kedua yaitu ahli waris. Ahli waris yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan pewarisan. Nah, syarat dari waris itu yaitu yang pertama keadaan hidup, yang kedua tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan, dan yang ketiga yaitu tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang. Selanjutnya yaitu lukotah atau barang temuan. Nah, menurut istilah fikih, barang temuan itu sama dengan mendengarkan lukotah barang atau temuan atau lukotah tersebut, maka hal ini tertuju kepada bentuk suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja, sedangkan benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepemilikan penemu, melainkan milik orang lain. Nah, kepemilikan hak itu yang pertama hak Allah dan manusia. Semuanya adalah milik Allah, manusia hanya pengelola, namun memiliki hak terbatas. Yang kedua yaitu hak syasyi. Hak syasyi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum cara. Nah, contohnya yaitu seperti hak penjualan, menerima harga barang, dan hak pembeli menerima barang. Dan yang ketiga yaitu hak ain, kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hubungan secara langsung atau manusia dengan benda tertentu. Sumber kepemilikan ulama fikih mengatakan ada 4 cara pemilik harta yang disyariatkan Islam, yaitu ihras alam mubahat, dan yang kedua melalui suatu akad atau transaksi, dan yang ketiga yaitu melalui kholafiyah atau penggantian, dan yang keempat yaitu melalui tawaliyut minna ma'ruf. Selanjutnya yaitu bab 3 membahas tentang akad. Nah, adapun makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya, yang kemudian dua keinginan dinamakan ijab dan qabul. Rukun dan syarat dalam akad yaitu yang pertama, akid adalah orang yang berakad atau subjek akad, dan yang kedua yaitu makut alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan atau objek akad, dan yang ketiga yaitu maudud al-akid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad, dan yang keempat yaitu sigdat al-akid yaitu ijab dan ijab qabul. Nah, ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Selanjutnya yaitu syarat dalam akad, yaitu yang pertama pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum atau mukallaf, dan yang kedua yaitu objek akad diakui oleh syara. Yang ketiga yaitu akad itu tidak dilarang oleh nas dan syara, dan yang keempat yaitu akad memenuhi syarat-syarat khusus dan juga umum, dan yang kelima yaitu akad itu bermanfaat, dan yang keenam yaitu ijab tentang ijab tetap utuh sampai terjadi qabul, dan yang ketujuh yaitu ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, dan yang kedelapan yaitu tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara. Jenis-jenis akad yaitu ada dua,
Yang pertama, akad nafis atau sempurna untuk dilaksanakan, yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Dan yang kedua yaitu akad mauquf, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi mengikat atau tidaknya. Para ulama fikih membagi akad menjadi dua, yaitu yang pertama akad yang bersifat mengikat, dan yang kedua yaitu akad yang tidak bersifat mengikat. Selanjutnya yaitu jenis akad dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad batil, yaitu yang pertama yaitu akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau larangan langsung dari syarat. Dan yang kedua yaitu akad fasid, yaitu akad yang pada dasarnya disyaratkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Bentuk dari ijab qabul yaitu yang pertama yaitu pernyataan kehendak secara lisan, dan yang kedua yaitu pernyataan akad melalui tulisan, yang ketiga yaitu penyampaian ijab melalui tulisan, dan yang keempat yaitu pernyataan kehendak dengan isyarat, dan yang kelima yaitu persyaratan kehendak secara diam-diam. Selanjutnya yaitu macam-macam akad dalam lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama tabungan atau penghimpun dana atau disebut funding, dan yang kedua yaitu berbasis jual beli atau albay, dan yang ketiga yaitu berbasis sewa menyewa, dan yang keempat yaitu berbasis upah atau jasa pelayanan. Nah, dari berbasis upah atau jasa pelayanan itu dapat dibagi menjadi 5, yaitu kafalah, wakalah, yuiwalah, rahan atau gadai, dan yang kelima yaitu jualah. Baik, selanjutnya yaitu bab 4 membahas tentang jual beli. Nah, pengertian dari jual beli adalah hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah suatu transaksi yang melalui akad atau memindahkan hak milik dengan menggantinya dengan suatu barang ataupun alat yang dibenarkan oleh syara. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli yaitu rukunnya yaitu adanya penjual dan pembeli, yang kedua adanya barang yang diperjualkan, dan yang ketiga ijab dan qabul. Nah, syaratnya yaitu penjual dan pembeli itu harus balik, tidak memboros, tidak ada paksaan. Dan yang kedua yaitu barang milik sendiri, jelas barangnya dapat diserahkan atau langsung atau sesuai perjanjian, dan suci bendanya dan juga bermanfaat. Jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu jual beli dapat dilarang dalam agama jika dapat merugikan atau melanggar rukun dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun transaksi dapat dilarang karena beberapa hal, misalnya haram zatnya, haram selain zatnya, dan tidak lengkap akadnya, yaitu ketika rukun serta syaratnya ada kekurangan. Nah, jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu yang pertama riba. Riba adalah pengambilan kelebihan saat melakukan transaksi jual beli dengan tata cara tertentu. Misalnya pembayaran dengan sistem menyicil. Di era modern riba bisa disebut dengan bunga atau persenan. Yang kedua yaitu horor, yaitu ketidakjelasan dari barang atau penjual atau pembeli sehingga peluang terjadi penipuan semakin besar. Yang ketiga yaitu maisir, yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan atau kasarnya judi. Dan yang keempat yaitu tadlis. Nah, tadlis adalah informasi yang tidak lengkap atau malah sengaja disembunyikan agar keuntungan penjual berlipat atau pembeli, agar penjual memberikan keringanan atau bisa berbentuk informasi atau barang. Dan yang kelima yaitu goben, adalah manipulasi harta. Hal tersebut berlaku baik dari pihak pembeli maupun penjual sehingga peluang besar terjadi penipuan atau kerugian. Dan yang terakhir yaitu najasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memanipulasi dengan menciptakan penawaran palsu untuk meningkatkan omset penjualan
Bai najasi termasuk dalam kategori penipuan sehingga tidak dilarang karena merugikan pihak pembeli. Baik, selanjutnya yaitu bab 5 membahas tentang kredit dan murabahah. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan tentang kredit. Nah, pengertian dari kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjamkan uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Nah, jenis kredit yaitu dilihat dari segi tujuan penggunaannya. Yang pertama dari segi produktif. Dari kredit produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu kredit investasi dan juga kredit modal kerja. Nah, kredit investasi yaitu kredit yang diberi untuk penggandaan barang modal maupun jasa yang dimaksud untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan. Sedangkan kredit modal kerja untuk membiayai kebutuhan usaha. Dan yang kedua yaitu kredit konsumtif. Nah, kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi sektor usaha, yaitu dapat dibagi menjadi 4, yaitu kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit perumahan. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi jangka waktu. Yang pertama yaitu kredit jangka pendek yaitu 1 tahun. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah yaitu 1 sampai 3 tahun, dan yang ketiga kredit jangka panjang yaitu 3 tahun lebih. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi jaminannya. Nah, yang pertama yaitu kredit dengan jaminan. Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan baik berupa barang atau benda berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Dan yang kedua yaitu kredit tanpa jaminan. Kredit yang diberikan tanpa jaminan baik berupa barang atau benda berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang atau tetap membutuhkan data diri, rekening bank, fotokopi KK, gaji, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu membahas tentang murabahah. Nah, akad murabahah dikenal sebagai akad perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli, di mana pihak bank membeli produk sesuai permintaan nasabah atau diwakilkan oleh nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang disesuaikan dengan profit bank. Proses perjanjian ini membuat pihak nasabah mengetahui rincian harta beli produk dan profit laba pihak bank. Syarat dan rukunnya masih sama seperti akad-akad lainnya, yaitu membedakan dan yang ditonjolkan adalah penjual harus jujur menginformasikan harga pokok kepada pembeli, dilakukan sesuai rukun dan prinsip Islam, bebas riba, serta adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Baik bank maupun nasabah dapat memiliki mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli murabahah. Nah, menurut OJK, mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli murabahah terbagi menjadi 2, yakni tunai dan juga non tunai. Selanjutnya yaitu kredit dan murabahah apakah sama? Secara umum perbedaan antara pembiayaan syariah dengan kredit konvensional terletak pada penggunaan akad dan adanya kesepakatan yang didasarkan pada transparansi. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir bab 6 membahas tentang bagi hasil. Akad bagi hasil dibagi menjadi 4, yaitu musyarakah, mudharabah, muzarah, dan musaqah. Yang pertama yaitu musyarakah. Nah,
Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyawarah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kondisi modal. Nah, jenis musyarakah dapat dibagi menjadi dua, yaitu syirkah al-amlak dan juga syirkah al-uqud. Nah, penetapan keuntungan musyarakah yaitu sesuai proporsional modal dan juga tidak sesuai proporsional modal. Selanjutnya yaitu yang kedua, membahas tentang mudharabah. Nah, akad mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Di dalam pembiayaan mudharabah, pemilik dana atau syahibul mal membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha mudharib. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mudharabah, mudharabah mutlak dan mudharabah muqayyadah, mudharabah mustarakah. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu muzaraah. Nah, muzaraah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan pemberian lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau persentase dari hasil panen. Al-muzaraah seringkali diidentikan dengan mukabarah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan, sebagaimana pada akad muzaraah benih dari pemilik lahan, sedangkan akad mukabarah benih dari penggarap. Perbedaan muzaraah dengan mukabarah adalah dari benihnya. Jika muzaraah dari pemilik lahan, maka mukabarah dari penggarap tanah. Rukun dan syarat muzaraah yaitu petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemelihara pertanian tersebut. Yang kedua yaitu biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing. Yang ketiga yaitu hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang keempat yaitu pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan apabila tidak ada kesepakatan berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Dan yang kelima yaitu apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu musyarakah. Nah, al-musyarakah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Nah, akad musyarakah diperbolehkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Banyak orang mempunyai kebun tetapi tidak dapat memeliharanya, sedangkan yang lain tidak memiliki kebun tetapi sanggup bekerja. Musakosa atau sahih. Yang pertama yaitu segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan diserahkan kepada penggarap. Yang kedua, hasil dari musakoh dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang keempat yaitu akad adalah lazim untuk kedua belah pihak. Dan yang kelima yaitu pemilik boleh memaksakan penggarap untuk bekerja. Musakoh fasid atau tidak sah atau batal atau tidak boleh atau tidak lengkap. Yang pertama yaitu mensyaratkan hasil musakoh bagi salah satu seseorang dari
yang akad, dan yang kedua mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad, dan yang ketiga yaitu mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan, dan yang keempat yaitu mensyaratkan pemetik dan kelebihan pada penggarap, dan yang kelima mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian atau setelah habis waktu akad, dan yang keenam yaitu musyakoh digarap banyak orang. Musyakoh selesai yaitu apabila tenggang waktu yang disepakati telah habis, yang kedua yaitu salah satu pihak meninggal dunia, dan yang ketiga yaitu ada uzur salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.